Selamat pagi dan salam sehat anak-anak. Pagi, Pak. Oke, baik. Semangat sekali ya pada pagi hari ini. Bapak di sini akan mengajarkan tentang sumber daya alam. Sebelum Bapak mengajarkannya, sekretaris ada nggak? Oh, Rapi ya, Pak. Ini oke ya, Pak. oh, Rodiana. Anak-anak udah absen di apa? Di sidang. Oh, sudah, Pak. Tadi Pak diingetin di grup kelas. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kepada ketua kelas, Rodiana pimpin doa kita ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kemudian kita masing-masing berdoa ya, Pak. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Rodiana yang telah membawa kita dalam doa. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saat Bapak akan membacakan tujuan dan manfaat kita mempelajari sumber daya manusia untuk kehidupan sehari-hari. Tujuan kita mempelajari sumber daya manusia itu yang pertama kita tahu definisi dan pengertian dari sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga itu cara kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sebelumnya itu problem Pancasila yang ingin kita capai yang pertama beriman, yang kedua bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Oke. Materi yang akan kita pelajari sumber daya manusia. Sebelumnya ada anak bapak yang tahu pengertian dari sumber daya manusia? Ada nggak? Atau nggak tahu? Oke, Pak Beni. Sumber daya manusia. Manusia? Ya. Manusia itu apa? Makhluk hidup. Jadi sumber daya manusia kalau di kamu apa? Kumpul manusia. Jadi ngajar ya. Yang lain ada nggak? Ya, ada, Pak. Rika. Sumber daya manusia apa pengertiannya? Sumber manusia itu Pak dia tenaga kerja, Pak. Tenaga kerja. Iya, Pak. Hampir benar. Jadi Bapak simpulkan aja ya, sumber daya manusia salah satu faktor penting baik itu tenaga kerja maupun tenaga pekerja yang ada di suatu negara untuk menunjang perekonomian dalam suatu negara. Yang kedua itu kita akan mempelajari tentang pembagian dari sumber daya manusia. Coba Rika bacakan apa aja pembagiannya menurut jenisnya. Menurut jenisnya dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Misalnya guru, dokter, insinyur, dan hakim. Yang selanjutnya tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan tertentu. Misalnya tukang las, kasir, dan menjahit. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja di sini tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keterampilan tertentu. Misalnya tukang beca, kuli bangunan, dan sapu karang. Oke, terima kasih pada Rika yang telah membacakan. Ada yang tahu dari ketiga itu kenapa dibagi menjadi 3 jenis menurut pekerjaannya? Kenapa ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Banyak kelompok. Sebagai kelompokan. Ya, itu sebagai kelompokan tadi lebih jelasnya ada yang tahu? Kenapa? Dia naik gajinya. Gajinya. Ada pilihan tuan-tuan, Pak. Ya, hampir benar yang dilakukan. Karena setiap orang itu kan, setiap pekerjaan yang setiap orang memiliki kemampuan maupun perbedaan dalam menguasai sebuah teknologi ataupun pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Dan di Indonesia kan kita tahu kan beragam pekerjaan. Jadi dikelompokkan menurut jenisnya. Menurut jenisnya ada 3. Yang pertama terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, yang selanjutnya ada pekerjaan menurut sifatnya. Beni bisa dibacakan apa saja pembagian tenaga kerja berdasarkan sifatnya? Bagian dari kerja menurut sifatnya ada tenaga kerja jasmani dan rohani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang menggunakan tenaga fisik saat bekerja.
Tujuan dan perasaan tidak baik digunakan. Misalnya tukang gali sumur, buruh angkat, dan buruh bangunan. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih mengutamakan perasaan dan pikiran dalam bekerja. Misalnya penyanyi, pelukis, pencipta lagu, seniman, wartawan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi menurut Benny, apa yang membedakan kedua jenis tenaga pekerjaan berdasarkan semuanya tersebut? Kalau jasmani yang capek-capek, yang rohani dia capek. Ya, zaman dari Benny kurang pas ya. Sebenarnya yang membedakan tenaga kerja jasmani dan rohani itu kan jasmani, benar-benar jasmani, tenaga kerja yang membutuhkan tenaga energi. Kalau rohani kan tenaga kerja yang membutuhkan pemikiran, perasaan untuk membuat pekerjaannya itu menjadi lebih baik. Oke, sebelum Bapak menjelaskan materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan teknik penilaian yang akan Bapak sampaikan untuk anak didik supaya makin giat untuk belajar. Yang pertama itu teknik penilaian pengetahuan. Peserta di sini dinilai pengetahuannya dari ilmu yang disampaikan melalui pertanyaan yang akan Bapak sampaikan nanti di LKPD. Yang kedua, keterampilan dalam tingkat kelompok. Itu saja materi yang selanjutnya. Sebelumnya melanjutkan materi tentang sumber daya manusia, apakah ada pertanyaan dari anak didik Bapak? Mengenai yang dua tadi, tenaga kerja berdasarkan jenis sama tenaga kerja berdasarkan tujuannya dan sifatnya. Pak mananya? Ya, apa itu? Jadi kan Pak, berbagai pertanyaan itu Pak ada dalam tidak terdiri dan tidak terpati. Ya. Nah, bagaimana sih Pak cara mengatasi agar berkurangnya manusia yang tidak terlatih dan tidak tersebut Pak? Ya, kebanyakannya itu nggak seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus dari anak didik Bapak ya, Rodiana. Bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Sebenarnya ada berbagai macam cara, baik itu dalam diri kita sendiri maupun bantuan orang lain. Untuk mengatasi tenaga yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yang pertama itu bisa kita melakukan pelatihan, baik itu pelatihan secara individu maupun diajarkan oleh orang lain ataupun guru les kalau di sekolah yang dibilangnya. Selanjutnya itu apakah ada masih ada pertanyaan yang lain? Terus Pak. Ya, Benny apa? Jangan guru, dokter, artis. Ya. Apakah bisa orang yang tidak terdiri menjadi guru? Apakah bisa orang yang tidak terdidik menjadi guru? Ya, itu pertanyaan dari Benny. Ya. Sebenarnya yang membuktikan tenaga kerja terdidik itu dari dia pernah bersekolah. Tapi kalau yang menjadi pertanyaan saudara Benny itu, apakah bisa orang yang tidak sekolah menjadi tenaga terdidik? Sebenarnya ini pembagiannya ini berdasarkan dia sekolah, berdasarkan dia pernah sekolah. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak pernah sekolah mengajar, bisa saja. Tetapi dia tidak tergolong ke dalam status guru, tapi cuma sekedar bilang guru, statusnya bukan guru, cuma sebagai orang yang bisa mengajar dan belum terlatih istilahnya, karena dia menyampaikan sebagai seorang guru, dia menyampaikan apa yang dia ketahui melalui pembelajaran yang dia tahu. Dia belum pernah istilahnya sekolah ataupun diajari oleh sebuah organisasi atau lembaga les lainnya. Oke, materi yang selanjutnya itu tentang kualitas sumber daya manusia. Menurut anak-anak didik Bapak, kualitas sumber daya manusia yang Indonesia itu sudah bagus atau belum? Belum. Kenapa? Karena masih banyak orang bodoh. Orang bodoh. Karena masih banyak yang tidak sekolah Pak. Yang tidak sekolah, orang bodoh. Ya. Dan itu seberapa rendah? Kita bangun.
Kenapa itu bisa terjadi? Menurut Anda? Karena ekonomi, baru orang tua, Mindset. ekonomi lagi, mindset, Malas. ya, betul semua yang mereka karena ekonomi jadi dia tidak bisa bersekolah. Baru mindset yang bilang apa tadi itu bahwa sekolah itu menghabiskan duit. Ada lagi yang lain? Udah itu aja ya. Ya, yang tadi dibilang tadi di Bapak itu semuanya benar bahwa kualitas sumber daya manusia itu didorong atau faktor pendorong itu dari orang tua, dari orang tua juga bisa supaya maju dalam bidang mengembangkan sumber daya manusianya yang ada dalam dirinya sendiri. Oke, Silvi, bisa dibacakan apa pengertian menurut pendapat Pak Ali tentang kualitas sumber daya manusia? Kan materi sudah saya sampaikan di grup, bisa dipakai kan? Pendapat bahwa kualitas sumber daya manusia selalu tidak akan terlepas dari sebuah bijak profesional. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah atau tidak bahkan belum pernah lulus sekolah, yaitu sebesar 39,10%. Data ini diambil pada bulan Februari tahun 2022. Oke, terima kasih kepada Silvi yang telah membacakan tentang kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Menurut anak didik Bapak, apakah setuju dengan pendapat para ahli tersebut? Setuju, Pak. Kenapa? Yang pertama dulu, menurut Sugeng, bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan layanan profesional. Kenapa supaya sumber manusia itu membuat sebagus ya karena pengetahuannya, Ya. Ya, betul yang bilang saudari Rika. Yang lain ada Kak? Karena Pak, Karena berdasarkan tadi kan Pak pembagian kualitas itu Pak berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Jadi kalau kualitas itu tidak punya salah satu dari ketiga tersebut Pak, otomatis sumber daya manusia itu masih rendah Pak, ataupun belum ada di Indonesia. ya betul. Berarti anak didik Bapak ini sudah mengerti sekali tentang kualitas sumber daya manusia ya. Alhamdulillah. Berarti Pak, kami manusia. Kami Karena kita semua manusia. Kami tenaga kerja terpilih. Pendidikan terlatih Pak. Ayo. Pendidikan terlatih ada dalam Terlatih ada. Ini yang menurut saya tadi. Ada yang tidak terlatih, ada yang terlatih, bukan terlatih. Ya, berikutnya, materi berikutnya. Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ayo, siapa yang tahu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia? Belajar. Apa ini? Belajar. Belajar baru. Oke, ini kelas belajar. Hah? Belajar belajar. Belajar. Oke. Aplikasi skill, kemampuan. Ya, Ini benar. tentang mutu pendidikan. Ya, meningkatkan mutu pendidikan. Lewat apa yang meningkatkan mutu pendidikan? Rajin sekolah. Rajin sekolah. Rajin belajar. Belajar, Pak, belajar, Bu. Sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, bersungguh dalam belajar. Oke, semuanya benar ya. Bapak takut di sini. Yang pertama itu kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini sistem pendidikan yang baik. Membuat sistem pendidikan yang baik. Kenapa begitu? Karena pendidikan adalah salah satu faktor yang mendorong kualitas sumber daya manusia menjadi maju. Pendidikan itu bisa kita lihat dari bagaimana sarana prasarana dalam mengelola suatu pendidikan, manajemen pendidikan, dan bagaimana pendidikan tersebut dapat memfasilitasi sekolah untuk terus mengembangkan pendidikannya. Itu secara singkat ya, definisi dari sistem pendidikan yang baik. Oke, yang kedua, penguatan peran agama. Ada yang tahu maksud dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kedua, yaitu penguatan sumber daya agama? Jika mungkin tahu ini,
dan dia berpikir kritis. Karena Pak kan Indonesia ini kan harus beragama, jadi aku kan lupa. Jadi kan kalau di dalam kota diadakan beragama, akan itu jadi Bisa dibuatkan suaranya? itu pokoknya Oh ya, dari Rika itu agama itu supaya kita beretika dan berwawasan tentang pentingnya agama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan cuma dari pengetahuan dan keterampilan saja. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang lain? akhlak kan Pak. Ya, akhlak yang baik. Kualitas manusia yang baik itu akhlak juga. Ya, akhir-akhir ini sekarang pengetahuan dan keterampilan yang paling diutamakan. Sebenarnya itu harus selaras dengan apakah dia bertakwa atau berbudi, pengertian baik dan bersikap sopan dalam melakukan pekerjaannya. Oke, yang ketiga, apa yang ketiga? Kapasitas sumber daya manusia. Ya, ada yang tahu maksud dari meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM? Meningkatkan Kemampuannya Pak. kemampuan, skill, Skill, kemampuan, pengetahuan. Pengetahuan. Kayak apa ya Pak? Begitu ya Pak? Iya, pelatihan-pelatihan. Bisa nanti Bapak sebutkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik pendidikan. Yang pertama, PPG, program Magang. magang, KKB. ada juga yang bisa KKB. baru Lintas bersenjata. les, latihan, KKB. KB, apa itu KB? Kelompok bersenjata. Iya, sebenarnya itu bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Bisa berperan Pak. Hah? Bisa berperan KKB. KKB sebenarnya itu merupakan suatu bentuk organisasi yang tidak ada namanya ke kualitas sumber daya manusia, karena kan KKB itu berdampak negatif ya akhir-akhir ini. Oke, yang keempat, membina dan mengembangkan masyarakat. Ada yang tahu maksudnya? Kenapa dia Sosialisasi. Bukan sosialisasi. Apa deh? Sosialisasi. Sosialisasi. Yang lain ada? Ada penyuluhan Pak bahwa pendidikan itu penting. Ya, penyuluhan baru. Saya Menurut anak-anak tadi, penyuluhan itu sama sosialisasi sama enggak? Kalau sosialisasi cuma penting Pak sekedar ngomong aja, tapi kalau penyuluhan ada buatnya. Kalau penyuluhan itu kan Pak dilakukan di suatu tempat, proses itu kan Pak dimanapun bisa, jadi bukan bisa. Ya. Harus orang-orang yang bisa Pak, yang kita sama temennya bisa sosialisasi. Kalau penyuluhan itu Pak memang khusus satu kegiatan. Ya, ya betul sekali. Ya, sosialisasi itu bisa dilakukan di mana saja. Seperti kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini stunting, ini stunting. Iya Pak, itu Pak khusus Pak. Udah lebih saja Pak. Ya, yang penyuluhan tadi itu bisa dikategorikan hampir sama dengan sosialisasi ya, tapi itu ada aliran. Kalau penyuluhan itu kita lebih ke satu titik gitu Pak. Iya, jadi fokus. Iya, itu dia mengasihi. Iya, kita Oke, apakah dari semua materi jam berapa sekarang? Hukum Pak. Hukum dia. Sama saja. Yang pertama ya. Ya, ini. Tinggal jelaskan. Bebas. Terlambat. Kita terlambat Pak. Ya, ya, nanti Bapak urut deh ya. Oke, dari materi yang Bapak sampaikan ada pertanyaan? Enggak Pak. 3 materi yang tadi. Yang pertama itu pengertian kualitas sumber daya manusia dan cara meningkatkan, serta yang kedua kualitas manusia di Indonesia. Ada pertanyaan? Ada Pak. Jika tidak ada, nanti Bapak bertanya. Ayo, tunjuk tangan saja. Ada. Oke, seperti yang
kira-kira ada yang oh mas sebenarnya. Oke. Oke, di sini Bapak akan membagi ke dalam dua kelompok saja. Kita ada beberapa orang di sini, sekitar 5 orang. Kelompok satu Bapak bagi Rodiana dan Tika. Ambil tema kita yang Bapak sajikan. Yang kedua Siti dan Lini. Pak, kalau dapat 100 dapat hadiah, Pak. Nanti ada nilai ditambah di pengetahuan. Oke. Dapat berapa? Ini tambah plus. Nanti Bapak menambah berapa nanti? Tambah terus, Pak. Oke, bagi kalian yang akan diisi oleh anak didik Bapak. Di situ ada 2 soal. Pak, ada pulpennya. Aduh, Pak, ambil saya. Mau pulpen Bapak, ambil di tas itu. Tas. Ini deh, Pak. Pak, di tas Bapak ada pulpen. Enggak ada. Pak, ini mau kamu, Pak. Oke. Pak, ini mau pulpen dulu, Pak. Ini ya. Pak, ini mau sini, Pak. Di tengah itu ada. Pak, ini siapa pakai Pak? Oke, silakan dibaca dulu. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan kepada Bapak. Ini karena rapat ke kelompok Iya, ini kan. Bapak ini kelompok 2 tadi. Kelompok siapa, Pak? Kelompok Siti. Sipil dari Rambe. Ya Pak, ya Pak. Oke, Bapak kasih waktu berapa menit untuk mengenai value? 1 jam. Sudah berapa? 20 menit. Dina masih kira apa? Oke, karena ada yang 2 jam dari 15 menit. Oke, 10 menit saja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Dibaca betul-betul baru dipresentasikan ya. Kapan nih sekolah, Pak? Libur sekolah seminggu lagi. Oke, Pak. Enggak usah sebenarnya, Pak. Buat kita nanti Bapak. Iya, Pak. Ini Pak. Pak, permisi Pak. Oh ya, ada apa Pak? Oke. mau speaker, Pak. Kalau sedih itu kan Nah. gimana ya, Pak? Ini yang mau screen. Dapat ini, Pak. Pak, itu saya siap. Bisa Tika. Belum, Pak. Aku belum mau nyentuh katanya. Tadi sih, Pak. Masih dapat dulu. Kelompok 2. Itu belum, Pak. Itu juga cinta, Ya nanti ya, pas di depan nanti. Kemudian pengajar kerja ada 2. Ini sebenarnya apa ini, Pak? Hah? Lalu Bisa Cuma garis-garis. menurut jenisnya sama menurut sifatnya. Menurut jenisnya ada 3, yang kedua menurut sifatnya ada 2. Dan jenisnya. Yang tidak kita fokus ke situ. Di tidak ada. Dua soal saja, tapi membutuhkan penjelasan yang bisa singkat, bisa panjang. Ya, semakin singkat semakin bagus, semakin padat ya. Tapi harus jelas ya.
SPJ. Tadi sudah Bapak baca ya, buku pelajaran Pancasila. Ayat Al-Ghirfi. Apa di bawah kita? Ini masih ini Ayo waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Dua puluh enam. Ayo 4 menit lagi ya. Ya, Pak. Ayo semangat. Pak, Ya, ini naik Pak. nomor 1 siap? Dengan nomor 1. Cuma nggak tahu sampai nggak tahu itu nomornya berapa. Nama bolanya Pak tahu kan? Tahu dong, Pak. Ini kan tahu. Kami ini kan Pak jelas sendiri dulu. Iya. Yang juara 1 siapa? Makanya aku bilang saya. Kenapa Kak Rika juara 1? Saya juga sering absen Pak. Kan dari rumah di kampus. Bolos saja tidak absen. Dia kan cuma masuk di rumah. Dia kan cuma banyak dia kan anak berbudi keluarga Pak. Ya, anak yang bapak tidur bantu orang tuanya, tapi harus memenuhi kewajibannya untuk belajar ya. Siap. Siap, Pak. Oke, kembali lagi. Nanti ke depannya dijelaskan apa yang telah diisi. Oke, ada siap? Udah, Pak. Nomor 1 siap? Oh, udah. Nomor 2? Siap di. Udah Pak. Oh, udah. Maju, Pak. Yang maju ke mana? Duluan. Duluan. Ayo, oke, nomor 1 dipersilakan maju. Yang keras suaranya. Oke, Pak. Oke. Pertanyaannya jelaskan mengapa permasalahan ini menjadi penyebab rendahnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, kewenangan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan penyebab rendahnya sumber daya manusia yang di Indonesia karena tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Karena tingkat pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Terus tuh masih banyak di pelosok desa mana masyarakatnya itu belum bisa membaca, bahkan membaca itu belum bisa, Ya. dan kekurangan tenaga pendidik.
gizi. Yang kedua rendahnya tingkat kesehatan. Yang kedua yaitu rendahnya kesehatan, di mana di desa itu masih banyak puskesmas yang dibangun tapi tidak beroperasi. Bahkan ditutup karena kurangnya tenaga medis, sehingga masyarakat harus berobat itu ke kota ataupun ke tempat apotek yang harus mengeluarkan biaya. Sedangkan pemerintah itu kan sudah mengeluarkan BPJS ya kan Pak? Iya. Walaupun saya itu kan Pak, untuk kalau kemarin itu harus naik kapal dulu deh Pak. Nanti kapal. Bahkan saya sudah pagi media sosial Pak, orang Papua Pak, dia melahirkan dia sekota naik kapal Pak, bertebak-tebak pohon beri Pak. Benar sekali Pak. Ya. Kemudian ini yang belum kerja. Dan di mana Pak, masyarakat ini kan masih dalam beroperasi dan berpikir bahwa bekerja di pemerintahan, tidak ada muncul jiwa-jiwa besar dan peluang usaha kepada generasi-generasi muda Pak. Jadi generasi-generasi muda Pak hanya mencari berebut Pak, berebut peluang kerja itu susah Pak, karena nggak ada peluang kerja itu Pak. Dan kemudian dari Bapak saya jelaskan bagaimana solusi yang dapat Anda berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya kalau dari pendidikan itu Pak, pemerintah harus memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cara membangun sekolah di kota-kota, ataupun kalau emang di perkotaan itu ada bantuan untuk yang kurang mampu. Terus tuh jalan juga. Terus tuh kita ini seharusnya mindset masyarakat Indonesia ini harus dibenahi bahwa PNS itu bukan segala-galanya. Bisa masyarakat membuka usaha yang bisa membuka peluang pekerjaan bagi yang lainnya Pak. Gitu. Oke. Ada lagi? Udah Pak? Udah. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ini Pak. Iya, oke. Baru masuk kamar kami lagi. Semangat Pak. Oke, kelompok 2. Langsung saja. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan meneruskan hasil kerja kami. Soal yang pertama, kira-kira mengapa yang pertama kurangnya hasil pendidikan. Karena Pak, seperti Pak bilang kan, kalau pendidikan itu salah satu faktor mendorong kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kurang hasil pendidikan itu menjadi permasalahan, karena dengan hasil pendidikan yang kurang, maka pendidikan di Indonesia itu tidak baik Pak. Jadi salah satu pendorongnya. Lalu rendahnya tingkat kesehatan. Maksud rendahnya tingkat kesehatan ini Pak, mungkin dari faktor ekonomi juga ya Pak. Karena kan faktor ekonomi masyarakat yang tidak memenuhi, jadi orang mereka tidak baik Pak. Jadi tingkat kesehatannya nggak bagus, sehingga misalnya Pak gini kan, ada murid dia ke sekolah, kemudian dia nggak makan, dia punya penyakit. Jadi kan dari itu tuh Pak, jadi nggak fokus lagi Pak. Ujung-ujungnya dia nggak tahu, jadi saya nggak dapat ilmu, jadi pengetahuannya nggak ada nih Pak. Ya. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nomor 2. Belum Pak, Oh, ya, sebagai lalu. minyak kerja. Kenapa minyak kerja itu termasuk permasalahan? Karena Pak, dengan peluang kerja yang minim, sehingga kan peluang kerja Indonesia itu tidak ada jadinya Pak. Jadi nggak ada yang bekerja pengangguran atau Pak. Jadi rendah lah sumber daya Indonesia itu. Jadi Ya. Oke, nomor 2. Ya, nomor 2. Solusi apa yang diberikan kelompok 2? Solusi pertama itu pemerataan infrastruktur. Ya. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan penyediaan fasilitas sekolah, membuat aksesnya lebih mudah ke tempat-tempat, membangun jalan yang baik, meletakkan tenaga-tenaga pendidik atau tenaga kesehatan di daerah-daerah pelosok yang kurang, dan memindahkan aksesnya itu, membuat pusat perekonomian dipindahkan dari negara-negara yang paling penting ya bisa bahkan kilometer 0 itu yang KM 0 itu desa tertinggal itu dipindahkan rakyat KM 0 ke situ, maka ekonominya naik. Ya, betul. Mantap. Ya, udah. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2.
Sini lembar pekerjaan tadi, kumpulkan kepada Bapak. Kami udah ngomong satu. Oke. Oke, jadi bisa Bapak simpulkan ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Yang paling bagus menjawab kelompok 2. Kelompok satu. Karena mereka menjelaskan secara singkat tapi detail. Tapi mengenai solusinya masih kurang. Kan di sini juga dijelaskan, bukan diberikan. Jelaskan dulu Pak. Yang pertama yang infrastruktur, yang kedua pemerataan. Ya. Itu kejelaskan tadi. Akses. Baru itu. Ini. Ya. Apa yang tadi? Oke, makasih dulu saja. Dari nomor 1 tadi itu yang permasalahan yang kurang akses pendidikan itu memang betul. Jika akses pendidikan yang kurang maka kita sendiri malas kalau udah akses pendidikan kurang. Baik itu akses kendaraan dan transportasi untuk menjangkau pendidikan. Sekolah-sekolah yang jauh pasti kita sendiri malas untuk pergi. Yang kedua itu tingkat kesehatan. Yang tadi dibilang saudari Siti kelompok 2 tadi. Perekonomian keluarga itu mendukung tingkat kesehatan yang untuk peserta didik. Kenapa dibilang begitu? Karena dia tahu kalau kita sendiri tidak sehat atau dari rumah misalnya kita belum makan pagi, otomatis kita mengalami lemas dan malas untuk belajar. Yang ketiga itu peluang kerja. Dari permasalahan sumber daya manusia peluang kerja ini kita peluang kerja itu sebenarnya kalau kita mau banyak, tetapi persaingannya itu lebih banyak daripada peluang untuk kerja. Jadi pada anak didik Bapak supaya lebih bergiat lagi belajar untuk mendapatkan peluang kerja yang baik. Oke. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada dari Bapak anak didik Bapak yang dapat menyimpulkan? Ayo siapa? Materi tentang kualitas sumber daya manusia. Ayo Rika. Dari sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu Pak lihat disebut juga dengan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibagi Pak, jadi menurut jenisnya dan menurut sifatnya. Ya. Kalau menurut jenisnya dia ada tenaga kerja yang terlatih, ada yang terdidik, dan ada yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Ya betul. Kalau menurut sifatnya dia ada yang jasmani dan rohani Pak. Udah itu Pak. Ya betul. Jadi Rika itu sudah benar semua ya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Beni kan? Kan setiap pendapat orang berbeda-beda. Ayo, ada lagi? Beni Pak. Ada. Oke. Jika tidak ada, Bapak simpulkan ya bahwa sumber daya manusia itu adalah salah satu faktor penting yang ada dalam diri maupun kelompok untuk kemajuan perekonomian suatu negara, baik dari segi pendidikan, dari segi sarana untuk menunjang pendidikan maupun dari segi pribadi sendiri atau individu untuk mau berkembang. Yang tadi dibilang itu ada 2 jenis pembagian tenaga kerja berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu terdidik, tidak terdidik, dan terlatih dan tenaga kerja terdidik. Oke, yang kedua itu sifatnya itu berdasarkan jasmani dan rohani. Oke. Cara menentukan kualitas sumber daya manusia itu yang tadi kita Bapak jelaskan dan anak disampaikan, ya pendidikan yang baik. Yang kedua itu meningkatkan kesehatan, yang ketiga itu peluang kerja, pendidikan dan mencari peluang kerja yang bagus. Oke. Kepada anak didik Bapak, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Bapak mau memberikan sedikit motivasi untuk anak didik Bapak supaya kita lebih baik lagi dalam belajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kita sendiri merupakan pemuda yang bisa menggerakkan Indonesia ini supaya lebih maju dari segi kualitas sumber daya manusia. Dengan cara individu bisa, kelompok bisa, dari dalam diri maupun dari luar diri ataupun bantuan orang lain. Oke, Bapak tutup saja dengan materi Bapak yang Bapak jelaskan. Sebelum menutupnya, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas tadi siapa? Diana. Pimpin ulang doa kita untuk menutup pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini,
maaf dan kepada adik bapak sudah selesai pembelajaran. Terima kasih telah memberikan perhatian dan selamat pagi.